A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Fairy Channel, rahimakumullah. Pada pembahasan hari ini, kita akan membahas tentang siapa malaikat maut. Apa tugasnya? Apakah kemudian malaikat maut juga bisa meninggal? Dan apakah binatang-binatang itu juga dicabut nyawanya oleh malaikat maut? Dan bagaimana kondisi malaikat maut di akhirat? Kafa bil mauti wahida. Kata Nabi SAW, cukuplah dengan kematian itu. Ada pelajaran yang besar yang kita petik di dalamnya. Ikhwata, setiap kita pasti mati, dan di sana ada malaikat yang disebut dengan malakul maut. Siapakah malakul maut ini? Sebagian ahli kitab menyebut kalimat malakul maut dengan Israel. Tetapi nama Israel tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada juga dalam hadis Nabi SAW. Nama Israel ini diambil dari Israiliyat, dari perjanjian lama, terdapat dalam kitab Taurat. Makanya yang dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala ketika beliau memberikan catatan kepada kitab At-Tohawiyah, Akidah Tohawiyah. Apa kata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala? Wa nu'minu bimalakil mauti. Dan kita beriman dengan adanya malaikat maut yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa setiap manusia. Kemudian beliau mengatakan, adapun penamaan malaikat maut dengan Israel itu sebagaimana yang menyebar, maka tidak ada dasar dari Al-Quran ataupun Sunnah. Innama huwa minal Israiliyat. Kalimat Israel ini muncul diambil dari kisah-kisah Israiliyat. Maka kita sebagai umat penganut Al-Quranul Karim, cukup kita katakan malakul maut selesai. Berdasarkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di banyak ayat dalam Al-Quran, Kul yatawaffakum malakul mautil lazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Di sini Allah mengatakan malakul maut, bukan Israel. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa tugas malaikat maut? Sebagaimana namanya, malaikat kematian. Artinya tugasnya adalah mencabut nyawa. Dan sejak kapan dia ditugaskan untuk mencabut nyawa? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menyebutkan beberapa asar berkenaan tentang penciptaan atau awal penciptaan Adam alaihissalam. Jadi ketika Adam alaihissalam diciptakan, sebelum diciptakan, maka Allah utus Jibril untuk datang ke bumi, untuk mengambil tanah ke bumi. Kemudian Jibril pun mengambil sebagian tanah yang ada di bumi. Tiba-tiba kemudian bumi menolaknya. Kemudian bumi mengatakan, A'udzubillahi mink. Aku berlindung kepada Allah darimu wahai Jibril. Enyahlah kau dari sini. Jangan kau ambil satu tapak bumi pun di bumi ini. Karena aku benci kalau seandainya makhluk yang akan diciptakan dari aku sebagian mereka masuk neraka. Ini kata bumi. Maka Jibril kemudian kembali kepada Allah dan tidak berhasil mengambil tanah bumi. Kemudian Jibril mengatakan, Robbi innaha a'azabika. Sesungguhnya bumi itu berlindung kepadamu ya Rob. Maka Allah kemudian mengutus malaikat Mikail. Tiba-tiba malaikat Mikail juga sama ditolak oleh bumi. Akhirnya Allah kemudian mengutus malakul maut. Tiba-tiba bumi juga menolak dan mengatakan hal yang sama kepada malakul maut. Tapi malaikat maut mengatakan, Wa ana a'udzubillahi an arji. Kalau kau berlindung kepada Allah agar aku kembali kepada Allah dan tidak mengambil tanah ini, maka aku pun diperintahkan Allah untuk mengambil tanah di bumi. Dan perintah Allah lebih aku utamakan daripada sumpahmu. Akhirnya kemudian malaikat maut ini berhasil mengambil tanah yang ada di bumi itu. Kemudian setelah dia mengambil tanah itu, maka kemudian dia melaporkan tentang bumi. Dan kemudian Allah mengatakan, karena engkau sudah berhasil mengambil tanah dari bumi untuk menciptakan Adam alaihissalam, maka engkaulah yang berhak kelak mencabut nyawa Adam dan seluruh anak keturunannya. Ini riwayat memang dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Akan tetapi ikhwata, riwayat-riwayat seperti ini bukan riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab Islam. Tidak ada.
Ini adalah riwayat Israiliyat. Makanya sebagian para ulama melemahkan riwayat ini. Ikhwata, kita tahu bahwa satu malaikat maut itu memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun dari jin ataupun manusia. Tidak ada yang bisa melawan malakul maut. Bayangkan satu malaikat maut. Apalagi malaikat maut itu bukan satu malaikat tetapi rombongan. Tetapi begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat ini memiliki kekuatan melebihi jin. Manusia mampu melawan jin, seperti di kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin Ifrit kalah ilmunya dengan Asif bin Barkiyah saat memindahkan istana Ratu Balkis dari Yaman ke kerajaan Sulaiman. Tetapi tidak ada manusia yang mampu melawan malakul maut. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur, pas waktunya. Siapapun dia, mau para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang saleh, semua tidak bisa melawan malakul maut. Dari sini pendalilannya, kalau jin tidak lebih kuat daripada manusia, sementara manusia tidak lebih kuat daripada para malaikat. Berarti malaikat memiliki kekuatan melebihi jin dan juga manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, kita meyakini bahwa malaikat maut itu ada, dan itu berdasarkan beberapa dalil dalam Al-Quran. Kita akan baca beberapa. Pertama dalam surah As-Sajdah ayat 11, Allah mengatakan, Kul yatawaffakum malakul mautil lazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kalian dikembalikan. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat ke-61 Allah katakan, Ta iza ja'a ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, maka malaikat-malaikat kami yang mencabut nyawanya, dan mereka tidak pernah lalai dari tugasnya. Dan Allah juga katakan dalam surah Al-An'am ayat ke-93, Walau taru idhiz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat ke-50, Walau taro iz yatawaffal lazina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wazuku azabal harik. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat maut mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka seraya berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Kemudian Allah juga katakan dalam surah An-Nahl ayat ke-28 sampai 32, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka. Mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan satu kejahatan. Sampai malaikat mengatakan, pernah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kalian kerjakan. Quran sudah tegas menjelaskan bahwa tugas malaikat maut adalah mencabut nyawa. Dan merekalah malakul maut, bukan Israel. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kisah tentang pencabutan nyawa dijelaskan dalam hadis yang panjang sekali dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya hamba mukmin apabila mereka hendak meninggalkan dunia dan menghadap akhirat, maka malaikat dari langit akan turun. Wajah mereka sangat putih, seolah-olah wajah mereka itu laksana kilatan cahaya matahari. Kemudian mereka membawa kain kafan dari kafan-kafan surga, minyak wangi dari minyak wangi surga. Kemudian mereka duduk sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan mencabut nyawa hamba mukmin tadi. Adapun hamba kafir, dalam riwayat hamba fajir, apabila hendak memisahkan diri dari dunia dan menghadap akhirat, turun malaikat dari langit sangat keras, wajahnya sangat hitam. Kemudian
datanglah malaikat maut sehingga dia duduk di hadapan kepala orang fajir yang akan meninggal. Dan dia akan mengatakan, "Hei jiwa yang buruk, keluar kamu." Di sini ikhwata, kita tahu bahwa setiap manusia mukmin ataupun kafir akan didatangi oleh malaikat maut. Tetapi malaikat maut tidak bertugas sendirian. Ada malaikat itu memang satu malaikat satu tugas, seperti Jibril, Mikail, Israfil, itu memang satu malaikat satu tugas. Tetapi malaikat maut itu bukan satu malaikat, tapi dia rombongan. Makanya kalau seandainya ada orang yang bertanya, bukankah malaikat maut itu tugasnya mencabut nyawa? Kesannya hanya satu malaikat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surah As-Sajdah tadi, tawaffathu rusuluna, rasul-rasul kami yang mewafatkannya. Dengan kalimat jamak rusuluna, rasul-rasul kami yang mewafatkannya, menunjukkan malakul maut itu tidak sendiri, tetapi rombongan. Apalagi dalam satu hari itu ikhwata, kematian orang itu bukan di satu tempat, bukan satu jiwa dalam satu kematian itu, tapi banyak. Lihat ketika terjadi tsunami ataupun gempa, yang mati itu banyak. Di sini sebagian para ulama menjawab, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas ketika menjelaskan surah Al-An'am ayat ke-61? Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Rasul-rasul kami yang mewafatkannya dan mereka tidak lalai dari tugas. Qala, dia berkata, inna li malakil mauti a'wanan minal malaika. Sesungguhnya malaikat maut itu memiliki teman-teman dari kalangan malaikat yang lainnya. Artinya malaikat maut dia tidak bertugas sendirian. Dari sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, inna malakal mauti lahu a'wan yu'ilunahu ala ikhrajiru minal jasadi hatta yusiruna ilal hulkum. Jadi malaikat-malaikat yang bersama malaikat maut itu, dia bertugas untuk mengeluarkan ruh, mendorong ruh dari badan kita sampai diletakkan di hulkum, tenggorokan. Kalau ruh sudah sampai di tenggorokan, itulah tugas malaikat maut yang mengambilnya. Makanya dia mengatakan, sesungguhnya malaikat maut memiliki pembantu-pembantu yang menolong untuk mengeluarkan ruh dari jasad manusia, di mana tugas mereka adalah mendorong ruh itu sampai kepada hulkum, tenggorokan. Fa'iza awsaluhal ilal hulkum qadadaha malakul maut. Ketika mereka sudah berhasil membawa ruh itu sampai di tenggorokan, disitulah tugas malaikat maut mencabut nyawa lewat mulut setiap hamba. Karena ruh itu keluar dari mulut. Nah, ketika ruh itu keluar dari mulut, maka pandangan akan mengikutinya. Kata Rasul, kalau ruh keluar, mata kita mengikuti. Maka setiap orang meninggal itu kebanyakan matanya melotot. Disunnahkan untuk ditutup matanya agar tidak menakutkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, apakah malaikat maut juga mencabut nyawa binatang? Apakah dia hanya mencabut nyawa manusia saja? Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan batas waktu binatang-binatang itu, baik kutu ataupun sejenis binatang-binatang yang merayap, kecoa dan yang semacamnya, termasuk juga belalang, kemudian kuda dan semua hewan-hewan, maka ajal mereka setelah habis maka mereka akan bertasbih. Maka apabila mereka selesai bertasbih sebagaimana perintah Allah, maka Allah akan mencabut ruh-ruh semua binatang dan tidak ada kait-mengait dengan malakul maut. Artinya Allah cabut secara langsung. Tapi sayang hadis ini palsu. Karena Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika menukilkan perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik ditanya soal kematian binatang. Apakah kematian binatang itu ada ikut campur tangan malaikat maut? Kata Imam Malik, apakah binatang itu memiliki nyawa? Jadi dia balik bertanya kepada orang yang bertanya ini. Jadi orang bertanya mengatakan, ya Imam, apakah binatang-binatang itu juga dicabut oleh malaikat maut? Maka Imam Malik mengatakan, bukankah binatang punya nyawa? Maka orang bertanya ini mengatakan, ya mereka punya nyawa. Maka Imam Malik mengatakan, kalau begitu berarti malaikat maut juga ada ikut campur tangan mencabut nyawanya. Karena Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika saatnya dia meninggal. Dan Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabutnya. Berarti dari sini tidak ada satupun yang bernyawa. Apakah itu manusia? Apakah itu jin?
bahkan para malaikat sendiri, bahkan binatang-binatang, kecuali ada ikut campur malakul maut untuk mencabut nyawa mereka. Adapun tentang kematian malakul maut yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari seorang sahabat namanya Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar ini dulunya adalah seorang Nasrani, masuk Islam di zaman Umar. Kemudian dia menjadi ulama Islam, sehingga dia banyak membawakan kisah-kisah Israiliyat. Dan kisah-kisah Israiliyat ini, Nabi SAW pernah mengatakan, hadisu an bani Israel wala haraj. Ceritakan tentang kisah Israel tidak mengapa. Tetapi kata Rasul, jangan kau benarkan secara mutlak. Jangan pula kau dustakan secara mutlak. Ya, cerita Israiliyat ini diceritakan sebagai pelezat saja. Karena ikhwata, sandaran kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Disebutkan dalam riwayat yang panjang sekali dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi, saat kiamat datang, didatangkan malaikat maut menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika seluruh manusia sudah mati, semua jin sudah mati, semua binatang sudah mati, sebagian besar malaikat mati, maka malaikat maut dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dan dikatakan kepada malaikat maut, siapa yang tersisa? Apa ada lagi yang masih hidup? Maka malakul maut mengatakan, jiwa yang tidak akan pernah mati, engkau ya Rob. Di sana masih ada Jibril, masih ada Mikail. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, pergi, cabut nyawa kedua malaikat itu. Akhirnya malaikat maut mencabut nyawa Jibril, kemudian mencabut nyawa Mikail. Kemudian malaikat maut datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan, ya Rob, aku sudah mencabut nyawa keduanya. Bahkan dalam riwayat Jibril itu sampai menangis. Ketika dicabut oleh malaikat maut, Jibril menangis. Dan Jibril mengatakan, ya Rob, ringankan bagiku sakaratul maut, katanya. Tapi tetap dicabut nyawanya. Ketika sudah tidak ada para malaikat, sudah mati semua, dicabut nyawanya oleh malakul maut, maka tinggal malaikat maut saja yang masih hidup. Kemudian dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaporkan bahwa semua sudah dicabut nyawanya. Kemudian Allah mengatakan, man baki, siapa yang tersisa? Maka dia mengatakan, tidak ada ya Rob, tidak ada, illa abdukal fakir, kecuali hambamu yang fakir ini. Maka Allah mengatakan kepada malakul maut, mut, mati kamu. Maka malaikat maut pun mati. Ketika sudah tidak ada lagi makhluk yang hidup, tidak binatang, tidak malaikat, tidak manusia, tidak juga jin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berteriak di alam semesta dan mengatakan, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan ini? Itulah kalimat dalam surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Kita sering membaca kalimat ini 17 kali dalam solat kita. Malik Yaumiddin, Raja pada hari kebangkitan. Maksudnya diisyaratkan kepada perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini, limanil mulkul yaum. Kekuasaannya ini milik siapa? Milik siapa kekuasaan ini? Jin sudah tidak ada, malaikat sudah tidak ada, manusia sudah tidak ada, binatang sudah tidak ada. Allah katakan limanil mulkul yaum. Tidak ada yang jawab karena tidak ada makhluk lagi. Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar, kata Allah. Kekuasaan ini milik zat yang satu, yang maha perkasa. Akulah yang perkasa itu, kata Allah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, hadis ini dikeluarkan Imam Abi Dunya dalam kitab Al-Ahwal, kemudian Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, kemudian juga Abu Ya'la dan banyak sekali. Makanya kemudian Imam Ibnu Katsir menukilkan riwayat ini dalam tafsirnya. Walaupun sekali lagi ini lebih kepada kisah Israiliyat, sebagian para ulama mengatakan ini tidak sahih. Sehingga kita harus meyakini bahwa semua manusia itu mati. Bagaimana caranya? Wallahu alam. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap makhluk yang berada di atas bumi, semua akan mati, binasa. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Semoga apa yang kita bahas hari ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.